Nelayan dengan baik hati saat sapi kuning menyeberangi sungai. Namun sapi kuning justru mengelot seonggok kotoran sapi di atas perahu sebagai biaya. Nelayan merasa sedikit bingung dan tertawa. Tapi dia hanya bisa menerimanya. Dia mengambil seember air untuk membersihkannya. Siapa sangka kotoran sapi itu tiba-tiba berubah menjadi emas yang berkilau. Nelayan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tertegun sejenak sebelum menyadari. Sapi dewa ini. Saya telah bertemu dengan dewa. Dia dengan gembira mengambil emas itu. Segera berlari mengejar ke arah di mana sapi kuning berlari. Sapi kuning berlari sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah masuk ke dalam sebuah gua. Nelayan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar sampai ke mulut gua. Namun dia langsung tertegun. Mulut gua itu sangat sempit. Bahkan untuk dirinya sendiri masuk pun sangat sulit. Bagaimana sapi kuning yang sebesar itu bisa masuk? Dia mencoba beberapa kali. Namun tidak bisa masuk sama sekali. Dia hanya bisa pulang dan merencanakan lagi. Semoga orang yang melihat ini, di masa depan akan selalu berjalan lancar. Rezeki akan terus mengalir, penuh dengan emas dan batu giok. Begitu masuk, dia dengan gembira berteriak kepada istrinya. Saya telah bertemu dengan sapi dewa yang bisa menghitung emas. Dia masuk ke dalam gua di depan. Ayo cepat pergi dan bawa kembali. Namun, lubang guanya terlalu sempit. Saya tidak bisa masuk sama sekali. Istri segera berkata, cepat pergi minta kakakmu membantu menggali gua sedikit. Kakak pun sangat terkejut mendengarnya. Jika benar bisa menemukan sapi dewa, maka mereka akan kaya raya. Dia segera mengangkat cangkul. Bersama nelayan, dia naik ke gunung. Hanya anak nelayan yang tidak mau ikut. Dia menasihati, kekayaan yang didapat tanpa usaha, mendapatkannya pun tidak akan tenang. Ketiga orang itu tiba di depan gua. Nelayan menunjuk lubang gua dan memastikan berkali-kali. Ini dia. Saya melihat dia masuk ke dalam. Kedua saudara itu mulai mengayunkan cangkul untuk menggali tanah. Istri pun pulang untuk menyiapkan makanan. Menunggu kabar baik dari mereka. Keduanya menggali dari pagi hingga malam. Keringat mengucur deras. Tumpukan tanah semakin tinggi. Namun, lubang gua itu tampaknya tidak berubah sama sekali. Kakak mencoba masuk beberapa kali. Namun tetap terjebak. Mari makan dulu. Setelah makan, kita gali lagi. Pasti bisa digali. Sejak saat itu, mereka menggali gua hari demi hari. Musim semi berlalu, musim gugur datang. Tidak menangkap ikan. Juga tidak membajak tanah. Sepenuh hati berharap bisa menggali sapi dewa. Mendapatkan kekayaan dalam semalam. Istri setiap hari mengantarkan makanan. Perlahan-lahan kehilangan kesabaran. Kenapa masih belum bisa digali? Sapi bisa lari kemana? Kakak juga perlahan-lahan sadar. Sapi dewa ini sepertinya belum pergi. Hanya meninggalkan tanda emas sebagai balas budi. Kita memaksa, hanya takut itu tidak seharusnya. Namun, nelayan masih keras kepala. Tapi saya jelas-jelas melihat dia masuk. Saat itu, anak laki-laki mereka mendekat. Dia berkata dengan tenang. Sapi pun tahu berterima kasih dan membalas budi. Bagaimana manusia bisa serakah dan tidak puas? Kekayaan harus diperoleh dengan kerja keras. Memaksa untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita. Pada akhirnya,